full dari One Piece chapter 1125 sudah dirilis oleh Redon, sang dedengkot persop-ileran. Sebelum kalian menikmati sop-ilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Chapter 1125 mendapatkan judul How to Define Death, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti cara untuk mendefinisikan kematian. Dan judul pada chapter kali ini berasal dari kalimat Vegapunk di halaman 11 chapter 123. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato tiba di kastil Oden yang sedang dibangun kembali dan menemukan bahwa tukang kayu Minatomo menghilang. One Piece chapter 1125 diawali dengan memperlihatkan kondisi terkini di Pulau Egghead. Para krucu angkatan laut sedang berbicara tentang Seraphim yang energinya sedang diisi ulang sebelum dibawa ke kapal marinir. Di sisi lain diperlihatkan Lucci dan Kaku yang juga naik ke kapal marinir. Salah satu agen si Purple bertanya kepada mereka tentang Stacy. "Di mana Stacy-san?" ucapnya. "Aku telah membunuhnya," jawab Rob Lucci. Tidak ada emosi di wajah Lucci saat dia mengatakan hal itu. Wajah Kaku tersembunyi, tetapi tampaknya dia menahan emosinya. Kita tidak melihat Stacy atau Kizaru pada chapter kali ini. Yap, benar saja jika di arc Egghead ini akan menjadi akhir dari Tante Stacy. Bagaimana reaksi kalian, wahai pencinta boba uhuy milik Tante Stacy? Tuliskan di kolom komentar. Ngetiknya jangan sambil nangis ya. Shin berpindah ke Gorosei Saturn. Dia mengingat apa yang terjadi di Merijoa 200 tahun yang lalu. Saturn adalah orang yang 200 tahun lalu memerintahkan sekelompok ilmuwan saat itu untuk menghancurkan robot raksasa Emmet. Tetapi mereka memilih untuk menyembunyikannya demi mempelajarinya secara diam-diam. Kemudian Saturn berbicara dengan 9 Vice Admiral yang berada di sekelilingnya. Saturn mengatakan bahwa pemerintah dunia sudah mendapatkan semua yang mereka inginkan, pembangkit energi, York, dan Pangri Corps. Tetapi mereka juga mengalami kegagalan besar. Seluruh Vice Admiral meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka akan segera pergi ke Elbaf untuk menangkap bajak laut topi jerami, tetapi Saturn mengatakan itu tidak perlu. Saturn lalu berkata, kegagalan terbesar yang kita buat adalah membiarkan film panas milik Dr. Vegapunk disiarkan ke seluruh dunia. Mendengar pernyataan Saturn, Doberman pun nyeletuk. Saint Saturn, sebagai prajurit pemerintah, saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, apakah itu berarti Vegapunk mengatakan kebenaran dalam pesannya? Tanpa sepatah kata pun, Saturn meledakkan kepala Doberman dengan kekuatannya, sama seperti yang dia lakukan di chapter 1094. Sedangkan para Vice Admiral yang lain sangat terkejut melihat insiden itu. Guillotine berteriak, "Vice Admiral Doberman! Panggilkan tim medis, Vice Admiral!" teriak para kroco marinir. Shin kemudian berpindah ke area lab phase. York memperhatikan bahwa mesin awan bekerja dengan sendirinya. Dia mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dan Pangri Corps, bagian atas telur raksasa, terlepas dari Pulau Egghead dan terbang berkat awan tersebut. "Sial, mereka mengambil Pangri Corps!" teriak York. Shin kemudian berpindah ke Merijoa. Kita melihat bahwa krisis kekurangan pangan terjadi di seluruh Merijoa, dan hal itu membuat para bangsawan dunia panik. Di dalam kastil Pangea, kita melihat bahwa Vigarland Garling yang mengenakan setelan elegan berjalan ke ruang otoritas. Garling masuk dan duduk di salah satu kursi, kemudian berbicara dengan para kakek Sugiono yang lain secara informal. "Aku di sini karena baru saja menerima perintah," ucap Garling. Ucap Nusjuro. "Apa maksudmu dengan nada bicara itu, Garling?" "Jaga bicaramu," ucap Walkuri. Garling kembali berkata, "Mulai saat ini, Vegapunk York akan berada langsung di bawah komandoku, dan aku akan mengambil posisi sebagai Dewa Perang Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan." Para Gorosei lainnya terkejut dan sepertinya mereka mengetahui apa arti dari semua ini. "Tidak mungkin," ucap Mars. Kemudian diperlihatkan teks pengenalan karakter yang bertuliskan 5 tetua bintang, Saint Vigarland Garling, Dewa Perang Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan. Garling berkata, "Ini akan menjadi hal yang berantakan mulai dari sini.
Dunia akan berada dalam keadaan kekacauan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mari kita buat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bersama rekan-rekan bintangku. Dan kembali berpindah ke Pulau Egghead, kita melihat bahwa Saturn jatuh ke lantai sambil berteriak di depan para Vice Admiral yang masih dalam keadaan syok. Api hitam dan kilatan hitam muncul dari tubuh Saturn. Teriak Saturn. Teriak Vice Admiral Red King yang kebingungan. Saturn berkata di dalam hatinya, "Tidak mungkin, Im sama." Kita melihat bahwa tubuh Saturn dengan cepat menua dan keriput seperti mumi. Para Vice Admiral semakin syok dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Saturn mendengar suara Imu di dalam kepalanya. "Imu?" ucap Saturn. "Saturn, kenapa kau membiarkan Joy Boy melarikan diri?" teriak Im sama. Saturn dalam hatinya berkata, "Tolong ampunilah aku. Kekuatannya tidak terduga dan di luar Nurul, serta di luar pemahamanku." Kemudian terjadi ledakan besar berupa api hitam dan kilatan hitam pada tubuh Saturn. Setelah api padam, hanya tersisa kerangka Saturn yang ada di lantai. Scene berpindah ke Pangrecords yang terbang di langit di atas laut jauh dari Pulau Egghead. Kita menemukan bahwa Saka, Edison, Pythagoras, dan Atlas masih hidup, dan mereka berbicara tentang York dan Pangrecords. Pythagoras berkata, "Gelombang otak dapat terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi, sangat mungkin bagi York untuk bisa mengakses informasi dari otak ini juga." Edison lalu berkomentar, "Aku tahu, tapi ini lebih baik daripada membiarkannya utuh di tangannya, bukan?" Saka juga ikut nimbrung. Karena York menembak kita gagal membawa laboratorium bersama kita juga. Pythagoras kembali berkata, "Dan kita tidak bisa menciptakan apapun sekarang karena kekurangan anggaran dan bahan." Disitulah teman kita akan masuk, ucap Edison. Kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam kubah telur ada koridor panjang dengan banyak suku cadang untuk para satelit Vegapunk, badan, kepala, lengan, dan lain-lain. Para Vegapunk membentuk tubuh baru dengan suku cadang itu, menggabungkan kepala Edison, tubuh dan kaki Saka, lengan kiri Atlas, dan lengan kanan Pythagoras. Keempat dari mereka berbicara di dalam otak yang sama, tetapi kita tidak mendengar Stella berbicara di chapter kali ini. Edison berkata, "Selesai, bagaimana menurutmu?" "Aneh, hahaha," ucap Atlas. "Apakah kau cemburu pada proporsiku yang normal?" tanya Saka. "Tentu saja tidak," jawab Edison. "Mari kita buang semua bagian tubuh dari York ini," ucap Atlas. "Hahaha, ide bagus. Aku tidak tahan dengan bagian tubuh itu," balas Edison. Kemudian Edison menelpon temannya, yaitu Haredas di Weatheria. "Halo Weatheria, ini Vegapunk di sini." Haredas pun menjawab telepon tersebut. Apa yang kau inginkan? Dan bukankah kau sudah mati?" Kemudian dua halaman terakhir chapter ini memperlihatkan hal yang sedang terjadi di kerajaan Kamabaka. Kola sedang merangkum pidato Vegapunk untuk semua orang. "Jadi, dunia kita pernah tenggelam ke dalam laut," ucap Pelopeti. Sabo lalu berkata, "Maka masuk akal jika Tenryubito memilih tinggal di atas Red Line, lokasi tertinggi di dunia." Ivankov menyambung pernyataan Sabo. Dan itulah sebabnya pemerintah dunia memerintahkan budak untuk membangun jembatan raksasa di Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, dan Bourbon Wolf sejak 700 tahun yang lalu. Waduh, ternyata tak hanya satu. Pemerintah dunia membangun jembatan raksasa di masing-masing belahan lautan. Karasu lalu berkata, "Ya, semua itu memiliki tujuan." "Aku tidak percaya," teriak Morley. Chapter berakhir dengan memperlihatkan Dragon yang sedang berdiri di pesisir pantai dan berbicara pada dirinya sendiri. "Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu hanya akan membuat persiapan untuk perdamaian. Kita harus segera menyelesaikan ini, atau pertempuran di antara warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman akan segera terjadi." Sudah jelas jika Dragon baru saja berkomunikasi dengan Vegapunk. Dan jika Dragon ingin segera menyelesaikan semuanya, itu artinya dia harus mendapatkan harta karun One Piece. Luffy lah satu-satunya harapan dari Dragon agar dia bisa ikut nebeng ke Pulau Laftel. Dan tujuan Dragon saat ini adalah ke Pulau Elbaf. Menarik untuk dinantikan.
Lalu kemanakah Kizaru? Sepertinya dia masih terkena mental breakdance. Dan dengan kematian Saturn di Egghead, sudah pasti Kizaru akan kena omel si Bakainu. Dan itulah yang akan menjadi awal dari pengkhianatannya terhadap Angkatan Laut. Nah, itulah video mengenai full manga One Piece chapter 1125. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.